3 jaman langsung habis, alhamdulillah. Itu nyangka nggak sih Mas Jejen bisa seramai itu? Sebelumnya nggak nyangka sih guys, soalnya apa, hari ini produk baru gitu. Iya. Di Jogja, maksudnya di Jogja, kalau di Jawa Barat ini sudah banyak banget Cibayu sendiri, cuman kalau di Yogyakarta itu merupakan makanan yang baru gitu. Jadi orang juga kemarin itu ada yang bertanya Cibayu itu apa. Terkadang saya bingung menjelaskan kenapa kan ngerambai, dari kata ngambai itu jadi bingung. Akhirnya saya bilang belum mereknya. Respon dari orang tua gimana? Mengetahui Mas Jejen buka usaha sendiri nih, Cibayu itu respon orang tua? Respon dari orang tua alhamdulillah seneng banget sih, dari orang tua seneng banget mendukung. Sebenarnya kemarin juga ada problem kalau dari saya sendiri, sebenarnya dari orang tua nggak ada, cuman saya sendiri yang merasa gitu. Pas saya keluar dari kerjaan gitu kan, soalnya tidak bisa dipungkiri kan, tetangga itu pasti anaknya kerja apa, jualan Cibayu kan nggak mungkin gitu kan. Saya nanyakan, akhirnya bapak saya menguatkan saya bahwasanya untuk masalah itu jangan dipikirkan gitu. Kamu sudah bisa makan sendiri, bayar kontrakan sendiri, dan nggak minta kan ke orang tua, itu nggak apa-apa katanya. Dan kebetulan mungkin ini bukan untuk pamer, kebetulan kemarin juga saya ngirim uang juga ke rumah, tapi buat investasi di rumah. Dan itu dari tabungan saya sendiri kemarin pas kuliah. Dari cerita Mas Jejen tadi berarti ada yang memandang sebelah mata dari usaha? Ada, banyak banget, banyak banget. Iya, betulnya kan saya kemarin lulus bulan Juli, lulus wisuda. Saya langsung ditarik oleh perusahaan untuk kerja, untungnya itu kemarin. Untungnya dari perusahaan, padahal di perusahaannya bagi saya itu sangat tipis banget gajinya. Sebenarnya itu akhirnya saya kan nyari kayak jadi asdos gitu kan. Terus saya sampingan, saya juga terinspirasi, ini salah satunya. Saya gak mungkin kerja terus di orang, dan saya gak mungkin punya tenaga terus menerus gitu kan. Akhirnya saya invest di ini, usaha gerobak ini. Dan usaha gerobak ini sendiri saya sebenarnya sudah survei dari berapa tahun yang lalu, dengan saya kenalan dengan pedagang-pedagang di sini di Jogja. Berarti dulunya mantan karyawan ya? Iya, mantan karyawan. Cuma 4 bulan. 4 bulan? Iya, saya itu pertama kali kerja dan dia 4 bulan. Soalnya kalau pas kuliah saya lebih jadi kerja di kampus. Jadi dulu tuh pas kuliah kerja di kampus, terus ikut-ikut juga proyek sama lomba. Nah itu yang ini mungkin sedikit lah menyinggung yang coklat. Yang coklat itu dibiayai oleh kampus dulu. Saya punya usaha dari kampus. Kalau ini lur dari bos saya sendiri. Mas Jejen alasan resignnya kenapa sih? Alasan resignnya sebenarnya itu banyak sih mas. Bukan karena ini, bukan karena uangnya saya aja nggak cocok sama saya uangnya. Masalah uang lah, masalah uang dari kantornya nggak cocok buat saya. Akhirnya saya daripada buang waktu di sana banyak, lebih baik saya resign. Nah itu. Terus saya juga kan kemarin mulanya itu jam 7 berangkat kerja, langsung ke pasar jam 5 datang sini langsung produksi sampai jam 12, kadang jam 1. Akhirnya saya bisa nggak kuat, sakit gitu kan. Akhirnya dari sana saya memilih untuk yaudah resign aja. Nah itu. Saya juga untungnya itu punya sampingan jadi asdos itu sendiri. Mas Jejen, boleh sedikit sharing aja sih ya buat teman-teman ya. Jadi ada nggak cerita yang sampai saat ini itu tidak pernah terlupakan nih ya semasa hidupnya Mas Jejen ya? Contohnya mungkin, mohon maaf, sampai kesulitan ekonomi ya, atau ada di titik terendah ya, gitu. Ada nggak Mas Jejen untuk cerita seperti itu? Ya. Kejadian yang luar biasa itu di awal kuliah sampai di akhir kuliah. Di awal kuliah sebelum pas pertama saya ke Jogja, ceritanya itu saya diajak ke teman ke Solo. Nah ke Solo di sana itu saya niatnya ngantar, ternyata ada teman saya di sana ngajak main. Ternyata di sana ngajak untuk bisnis. Nah di sana ngobrol-ngobrol, ternyata dalamnya seminar. Nah setelah itu di nego-nego ada bisnis bayar 9 juta, nanti fotonya per hari bisa jutaan lebih gitu. Nah dari sana saya disuruh untuk berbohong kepada orang tua. Di sana berbohong, saya minta uang ke orang tua, sebagian dari tabungan saya, terus minta ke orang tua juga. Nah setelah itu saya udah ngasih uang, pulangnya saya disadari oleh anak kontrakan, penipuan gitu kan. Nah dari sana posisi saya itu belum kuliah sama sekali, Saya akhirnya belum berani bilang. Pas malam mau kuliah besoknya, saya telepon ke rumah, dari mama sendiri dia kecewa sih, cuman kecewanya biasa aja. Kalau bapak saya sampai bilang saya suruh pulang. Dari sana, saya benar-benar trauma, sampai saya bilang dari sana punya tekad, Pak, ini uang saya ganti, tapi nanti saya ganti.
Dari sana saya agak sembuh, selama 1 bulan saya agak sembuh. Kuliah agak benar, pikiran di mana-mana. Dan soalnya belum kuliah udah berbohong ke orang tua, ngeluarin uang banyak gitu kan. Di sana saya posisinya berbohong minta itu. Nah itu dari sana saya untungnya itu ada dosen juga yang pernah ketipu juga, akhirnya bercerita. Saya sebulan dari sana saya bercerita. Nah di sana lah saya mulai banyak bisnis. Saya dulu bisnis cemilan khas Sunda, yang dimana di sana saya ketipu juga. Saya nyimpan dan dia pinjam uang juga, dan tahu saya terlalu baik atau gimana, soalnya saya sih percayaan ke orang gitu kan, ya udah percaya, saya kasih pinjam uang. Akhirnya udah berapa minggu kemudian dia hilang kabur. Nah setelah itu saya itu lama-lama kemudian saya berhenti juga itu cemilan, akhirnya pindah ke keripik moring. Nah untuk di moring sendiri ini saya itu sih gara-gara partner. Jadi saya kerja terus, tapi dia mungkin keuntungannya aja gitu. Nah akhirnya saya juga. Nah setelah itu yang coklat. Kalau coklat itu berawal dari saya ikut lomba sih yang coklat itu. Nah kalau yang coklat itu saya ketipu juga, nggak dibayar orang sampai 500.000 itu udah keluar lah saya yang coklat. Nah untuk mungkin yang di akhirnya itu saya pengalaman yang benar-benar itu bangun Ciba ini sendiri. Ini saya berpikir ini mustahil. Ini soalnya apa, banyak banget tantangannya. Ada 4 tantangan ya kalau dipoinkan sih. Yang pertama dari tim. Awalnya saya tuh bangun Ciba itu dan 3 orang. Kenapa 3 orang? Saya itu kekurangan modal. Sebenarnya nggak punya uang lah, modal nekat gitu kan. Dan dari sana berapa hari kemudian itu persiapannya 2 minggu untuk bangun Ciba ini tuh. Berapa hari kemudian yang satu ngebatalin nggak jadi. Nah akhirnya saya jalanlah berdua cari uang gitu kan, gimana sih untuk bangun Ciba itu. Nah setelah lama kelamaan udah 3 hari lagi dia bukan ngebatalin sih, ragu. Duh gimana ya, katanya saya ragu untuk jualan gitu kan. Akhirnya dia ngebatalin juga. Nah dari sana saya punya uang 2 jutaan lah, malah 1,5 ya, mungkin 2 juta. Dari mana itu saya mikir-mikir juga. Dari sana saya mikir gimana ini caranya supaya bisa dapat uang gitu kan. Nah dari sana akhirnya saya benar-benar putar balik lah. Saya minta uang ke orang tua, gak mungkin gitu kan. Soalnya kenapa ini saya lulusan kuliah gitu, masa masih minta ke orang tua. Akhirnya saya ngejual tabungan saya, ngejual emas saya. Dan itu juga yang emas itu benar-benar lagi turun harganya itu, harga jualnya. Cuman kalau harga beli kan naik gitu kan. Dari sana akhirnya alhamdulillah ditemukan orang baik gitu kan. Ada satpam di sana, akhirnya ditawarin untuk dijual ke temennya gitu. Akhirnya saya jual ke temannya dan langsung dapat uang, langsung dibayarin. Nah itu permasalahan satu selesai. Nah terus yang itu yang kedua ya, yang tadi tim sama uang. Dan selanjutnya tempat. Nah gara-gara tim saya yang tadi yang satu lagi jualan, awalnya mau di kampus lain, gak di UMI, di Unisa awalnya. Dia batalin, otomatis kan yang jaga gak ada gitu kan. Dari sana saya bingung. Akhirnya kemarin kebetulan saya ngobrol sama teman, dia pengen buka gorengan gitu kan. Akhirnya saya tawarin lah, gimana kalau Ciba modalnya sudah ada, kamu tinggal jaga aja gitu kan. Akhirnya deal, jadi lah. Nah itu tempat ini saya ini nyari-nyari sampai saya diremehin, maksudnya itu gak percaya lah. Saya ngobrol sama Burjo gitu kan. Nah, saya nanya tempat jual sayur, bahan-bahan di mana ya, kayak buat sayur gitu, sayuran. Saya bilangnya itu di Pasar Gamping gitu kan. Nah, terus emang mau jual apa? Cibai, saya kan bilang gitu kan. Terus emang tempatnya udah ada, kata saya belum. Padahal itu 3 hari lagi mau buka gitu kan. 3 hari lagi mau buka, tempatnya belum ada gitu kan. Nah, akhirnya dari sana saya main ke sini. Kebetulan kemarin kan saya pernah nitip cemilan juga, keripik kaca. Saya jualan keripik kaca juga sebelumnya itu, cuman sekarang udah enggak, di nasi kuning. Akhirnya saya ke nasi kuning, nanya tempat, katanya udah penuh. Terus di sini kan ada yang strategis juga, nah itu punya Pak RT tanggung jawabnya, udah penuh juga. Di sana saya bingung, saya belum putus asa sih dari sana kan. Akhirnya saya nanya ke tukang chicken. Nah, ada yang lebih parah, Hamin satu mau buka, yang jaganya ngeraguin gitu kan, seakan-akan mau kebatalin.